Walaupun ada ayat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu semampunya kamu. Bukan berarti stuck sampai di situ. Bukan berarti cukup sampai di situ. Berusaha kita harus bisa bertambah. Semampu dengan upaya dan kemampuan kita. Kita harus bisa lebih dari antara yang lebih. Kita harus bisa lebih dari apa yang kita telah lakukan. Ibarat hari ini kita bisa makan 1 piring. Kita ukur dengan orang yang makan 2 piring. Maka kita ukur patokan kita adalah kepada makan yang 2 piring. Dan kita makan 1 piring, kita ukur dengan orang yang tidak makan. Maka kita nggak pernah maju. Itu urusan agama yang harus seperti itu. Lain dengan urusan dunia. Fakta dabihi wa nadhara fid dunya ila man huwa duna. Maka ketika kita melihat orang dalam urusan agama, dia lebih tinggi ketaatannya. Fakta dabihi, kata Nabi. Ikuti dia. Jangan ikuti orang yang rendah. Jangan kita mengukur urusan agama. Wah, kalau dia sudah sampai situ, udah cukup kita sampai kayak dia saja. Kalau kita agama pengabdian kita cuma ukut dan kita ikuti dengan orang yang di bawah kita, maka kita tidak pernah akan dikatakan syakiran wa sabiran. Orang yang bersyukur tadi, yang mendaya gunakan, yang memanfaatkan segala apa yang Allah berikan, yang pertama adalah untuk pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada siapa-siapa. Bukan kita mengabdikan diri kita kepada manusia. Bukan kita mengabdikan diri kita kepada yang namanya dunia. Abdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba, dia dikatakan hamba kalau hamba itu mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa nadhara fid dunyahu ila man huwa dunahu. Yani kalau dalam urusan dunia, baru kita melihat orang yang rendah dari kita. Kita akan bisa mensyukuri urusan dunia dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita sudah memandang, melihat orang yang rendah di antara kita. Yang di bawah kita. Kalau kita hanya melihat urusan dunia, kita melihat orang yang di atas, orang gak pernah akan cukup. Orang gak pernah akan puas. Dia akan terpacu dan dipacu, bahkan dipacu. Ketika pemacuan itu makin tinggi, hidup manusia akan makin liar. Ketika manusia hidup jadi liar, manusia nanti tidak ubah seperti bagaikan binatang. Akhirnya apa? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka ini bagaikan hewan ternak yang tanpa ada batas, apapun dia makan. Balhum adol, kata Allah. Bahkan mereka akan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Urusan dunia, mari kita lihat ke bawah. Dengan apa yang Allah berikan, syukuri. Hari ini kita dapat segini, kita syukur kepada Allah. Ketika kita yang namanya mau dikatakan bersyukur kepada Allah, kalau kita mau menerima dan melihat urusan dunia ini adalah orang-orang yang di bawah kita. Maka mandanglah orang yang di bawah dengan urusan dunia, dan kita pandang ke atas ke dalam urusan orang yang namanya dalam agama. Di dalam agama kita melihat ke atas, urusan dunia kita melihat yang ke bawah. Apa dampaknya? Kalau agama kita melihat ke atas, akan tinggi derajat pengabdian kita kepada Allah. Sehingga terpacu kita untuk bisa lebih meningkat. Tapi kalau dunia kita melihat ke bawah, kita akan banyak mensyukuri apa yang Allah berikan. Hari ini saya makan cuma dengan tempe. Lihat dengan orang yang tidak makan hari ini. Hari ini saya makan cuma segini. Lihat orang yang tidak makan di sekitar kita. Kita akan menikmati apa yang Allah berikan hari itu. Tapi ketika kita makan tempe hari ini, yang kita lihat adalah orang makan ayam. Tempe tidak pernah merasakan jadi makanan buat kita. Baidatul yauma khairu min dajajatil ghadi. Sehingga telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Untuk apa kita mikirin ayam yang tidak jelas dan belum tentu dapat itu ayam? Nikmat orang akan merasakan telur kalau dia mau makan itu telur yang hari ini. Jadi nikmati hidup apa yang Allah berikan hari ini. Jangan kita berhayal dan jangan kita mengharap. Dan jangan kita berambisi untuk lebih daripada yang Allah berikan hari ini. Itu yang digambarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena orang yang melihat ke bawah, fahamidallah, maka orang itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat hari segini, dia akan syukur. Tapi kalau kita melihat ke atas, kita nggak pernah akan mensyukuri karunia Allah. Timbulnya manusia akan kekurangan. Ketika manusia timbul kekurangan, maka manusia tadi tidak pernah akan ada kepuasan. Ketika manusia tidak ada kepuasan, terjadilah perilaku manusia nanti akan menjadi
buas. Apapun dia terkam, apapun dia makan, apapun dia terjang, tidak mengenal halal, tidak mengenal haram, tidak mengenal miliknya atau milik orang lain, tidak mengenal dan tidak melihat punya orang atau punya siapapun. Dia anggap ada, dia kejar untuk dia cari semua. Padahal apa yang kita makan hari ini, itulah bagian yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita melihat ke bawah tadi orang yang tidak makan, kita akan bisa mensyukurinya. Hada min fadlir Rabbi. Maka apa yang Allah berikan, dia akan berkata, inilah yang Allah berikan kepada aku. Ketika dia sadar itu apa yang Allah berikan kepadanya, maka kita akan bisa berkata, di situ akan jadi jawaban, aaskuru am akfur. Tinggal dua, apakah kita bisa mensyukuri nikmat Allah, ataukah kita akan ingkari nikmat Allah. Orang akan mensyukuri nikmat Allah ketika manusia itu dan kita ini adalah semua mau menerima apa yang Allah berikan dan kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Awas, hati-hati. Kadang-kadang kita terjebak. Dorongan nafsu dalam hidup kita ini tinggi. Manusia dibawa oleh perasaannya tidak pernah akan merasa cukup. Tidak pernah akan merasa puas. Tidak pernah akan merasa dengan sempurna apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah merupakan yang layak dan pas buat dirinya. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat diri kita. Yang pas buat kita. Yang cocok dengan kita. Yang seukuran dengan kita. Ketika kita mengukur ke atas, maka itu sudah di luar daripada ukuran kita. Segala sesuatu, kita pun pakai pakaian yang enak adalah yang sesuai dengan ukurannya. Bukan yang kita lihat adalah model dan gayanya. Walaupun modelnya bagus, potongannya bagus, jahitannya bagus, tapi kalau ukurannya tidak pas dengan kita, tentu tidak akan merasa enak dan nyaman kita mengenakannya. Inilah gambaran dunia. Maka terjadi kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak pas, ketika manusia sudah memandang hidupnya dalam urusan dunia itu adalah mereka melihat ke atas. Dengan demikian, maka dua hal tadi menjadikan manusia itu bersyukur. Syukur dengan apa? Karunia nikmat. Sabar dengan apa? Sabar ketika ia berada di jalan Allah. Ia konsisten. Bahkan ia meningkatkan kualitas ibadahnya. Ia meningkatkan kualitas keyakinannya. Tidak cukup dengan apa yang ia lakukan hari ini pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.